Halo sahabat Yureka, mohon maaf ya tadi jaringannya sempat terputus karena kita tidak tersambung nih dengan penulisnya. Oke, kita invite kembali ya. Oke, untuk kalian yang mau order buku The Little Book of Cookies bisa langsung ke website eurekabookhouse.co.id. Terus di sana juga ada diskon 20%. Dan kalian juga bisa dapetin free ongkir seluruh Indonesia. Oke, sambil kita tunggu Mbak Rinanya. Masih loading. Oke, ini kita sambil tunggu penulisnya, kita review dulu ya bukunya. Tadi kan sempat terputus. Nah, ini kalau mau tahu kita bahas apa hari ini, kita nanti akan bahas 3 resep andalannya Mbak Rina nih, yaitu ada eclair cakes, nastar, terus ada semacam sama cheese garlic cheese juga. Nah, di sini ada dua macam nastar, itu nastar yang bulat sama nastar yang kotak. Nah, nanti di sini Bunda Rina akan bagi-bagi tips ke kita semua bagaimana cara berkreasi kue-kue selain kue-kue lebaran yang biasa kita sajiin, terus juga dessert yang lebih menarik lagi mungkin. Nah, buat bunda-bunda sekalian bisa langsung dicatat tuh, ambil juga notesnya nih untuk dapat bahan-bahan atau ide-ide lainnya dari Bunda Rina gitu. Aku tunggu lagi ya untuk dikoneksiin lagi sama penulis. Oke, ditunggu ya sahabat Yureka. Ngomong-ngomong, untuk kalian biasanya kalau lebaran tuh bikin kue apa sih? Mungkin bisa ditaruh di kolom komentar ini. Kalau misalnya kalian biasanya bikin semacam kue putri salju atau nastar, dari penulisnya. Oke. Nih, tampilan eclair cakes mungkin kalian sudah biasa lihat ini itu seperti kayak bittersweet by Najla atau seperti cake-cake yang puding-puding gitu. Terus juga di sini nanti kita akan bahas garlic cheese. Garlic cheese menurut kalian mungkin itu kayak semacam appetizer yang biasa kalian makan di restoran-restoran junk food, tapi di resep ini garlic cheese itu semacam kue kering seperti nastar tampilannya. Ya, aku liatin dulu sebentar. Resepnya itu lumayan banyak sih, jadi 2 halaman ini bisa dalam 1 resep tuh. Nanti kita akan bahas garlic cheese juga nih, seperti ini garlic cheese nya. Ini resep garlic cheese yang ada di sini. Itu sih yang aku lihat itu semacam kayak kue nastar dan kue-kue kering lainnya. Jadi
Mungkin kalian yang sempat dengar apa sih garlic cheese itu, pasti tentang makanan-makanan yang terbuat dari roti yang biasa menjadi appetizer kalian di restoran, tapi kali ini Bunda Rina benar-benar bikin yang berbeda. Nah, ini tuh benar-benar yang aku lihat tuh kayak kue-kue kering lebaran gitu loh. Nah, jadi nanti review segitu dulu karena nanti Bunda Rina akan jelasin lebih lanjutnya cara bikinnya. Udah. Ya, ya. Ya sudah. Cukup jelas nggak suara saya? Cukup jelas kok. Oke. Oh, sudah tampil? Sudah? Jelas. Videonya sudah ada? Oke, kita langsung mulai aja ya Mbak ya. Oke, maaf nih Mbak tadi koneksinya terputus. Ini juga nggak terkoneksinya juga. Oh iya, oke. Apa-apa. Tapi suara saya jelas kedengaran ya Bunda ya? Belum putus-putus gitu. Oh iya, oke Agak dan nanti putus-putus. saya perjelas pertanyaannya. Untuk mereka ini kan pada ingin tahu nih Mbak, khususnya mungkin saya juga dan yang lain-lainnya yang kurang tahu buku resep Mbak nih. Jadi awalnya itu Mbak Bunda deh, Bunda Rina ini Boleh. profesinya apa sih selain mungkin menulis ceritain Mbak? Putus-putus suaranya, Mbak. Suaranya kok putus-putus ya? Ya, ya Mbak. Suaranya putus-putus. Suaranya iya, ya udah jelas Mbak. Ya, Mbak. Ya. Suaranya. Mungkin bisa di. Saya nggak bisa dengar suara Mbak jelas. Soalnya Ya, putus. sudah jelas Mbak. Oke, sekarang jelas. Oh ya, Mbak Rina bisa diceritain nggak? Mungkin profesi Mbak Rina itu selain menulis buku resep nih, terus apa nanti ceritain ke sahabat Jurekan yang belum tahu sebenarnya Mbak Rina itu aslinya apa profesinya? Sebentar. Ya. Mbak? Ya, Kok ya. putus-putus ya? Ya, udah Putus-putus jelas Mbak. suaranya. Nggak jelas pertanyaannya. Gimana? Profesi Mbak Rina nih selain nulis buku. Sudah. Mohon maaf ya sahabat Eureka, ini koneksi kita terputus lagi dengan penulisnya karena di sini koneksinya kurang baik. Oke. Mbak Rina sudah tersambung? Sudah, iya, sudah. Sebentar ya, kita sambungkan lagi dengan penulisnya. Ya Mbak? Udah kedengaran suaranya? Udah jelas. Jelas. Halo? Ya Mbak? Sudah? Ya, udah jelas. Udah jelas, Mbak. Oke, sudah tersambung. Halo, iya Mbak. Udah. Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas sekali.
Suara saya gimana? Tapi suara Mbak Rinanya nggak sambung di sini. Kok bisa? Kalau dari gambar udah jelas. Saya dengar Mbak jelas. Gimana Mbak? Putus-putus? Halo, iya Mbak Rina. Ya, Suaranya, gimana? suara Mbak Rina belum. Gimana? Udah? Udah jelas? Sudah terdengar jelas belum sekarang, Mbak? Gimana? Ya, sudah jelas? Udah. Ya. Oke, mungkin tadi pertanyaan diulang dulu ya, Mbak ya. Hmm? Jadi gini, ya, Mbak, itu juga. Halo, iya Mbak. Dengar suaranya? Iya Mbak Rina. Suara saya jelas nggak Mbak? Putus-putus Mbak. Masih putus-putus. Putus-putus. Tapi coba-coba. Apa Tapi pertanyaannya? suara tadi pertanyaannya terdengar nggak Mbak? Lancar. Iya, oke. Oke, ini udah jelas kok ini. Gimana? Ya udah jelas. Oke, mungkin langsung bisa diceritain aja Mbak gimana? Ya, coba diulang. Oke. Jadi gini nih, kan untuk sahabat Eureka yang mau beli buku Mbak Rina nih yang dari The Book of Cookies, mungkin bisa Hmm? diceritain profesi Mbak Rina itu aslinya tuh apa selain nulis buku resep gitu. Oh, oke. Hmm. Eh, saya tuh sebenarnya ngajar, ya. Saya ngajar, saya Hmm. freelance. Saya mengajar di salah satu pusat bahasa di salah satu universitas swasta di Jogja tentunya. Oh, Tapi gitu. itu nggak belajar tiap hari. Cuman saya hanya mengambil beberapa hari aja dalam seminggu. Terus yang lainnya ya saya ngerjain hobi saya gitu. Jadi saya mengajar semester kemarin ini tuh sebenarnya ini ya semester ini sebenarnya belum selesai. Jadi masih ada taraf ujian gitu. Jadi semester ini saya hanya mengajar Selasa dan Jumat. Terus kemudian eh, eh, yang hari lainnya selain Selasa Jumat itu ya saya ngerjain hobi ya saya juga jualan juga, saya juga ngurusi kecil gitu. Jadi ya sehari-hari ya itu aja sih.
ya jualan, terus kemudian kalau misalnya ada pengen bikin-bikin ya saya eksperimen, terus ya apa namanya sambil ngurus kecil gitu. Oke. Kalau boleh tahu jualannya ada catering kah atau khusus kue kering aja Mbak? Kalau boleh tahu. Oh, saya jualan macam-macam sih. Saya jualan itu apa ya? Sebenarnya bukan yang dibawa serius ya. Dalam artian gini, jadi jualan itu buat saya ajang sebagai latihan gitu. Jadi saya tidak perlu orderan yang sangat banyak kali, tidak. Jadi hanya maksimal saya bikin kue itu mentok 5 lah ya, 5. Nggak, intinya saya nggak ngambil yang banyak-banyak karena memang saya belum apa namanya belum terlalu serius untuk menjadikan jualan saya ini apa namanya semacam kayak bisnis kemudian menjadi penghasilan utama saya itu tidak gitu. Jadi si sudah bilang tadi, jadi ajang sebagai apa namanya latihan. Soalnya kalau bikin kue itu kalau misalnya lama nggak diasah gitu ya, itu kan skillnya jadi turun gitu loh. Pengalaman banget lama saya nggak bikin bolu-bolu, terus kemudian ketika saya bikin bolu-bolu hasilnya itu tidak sebagus. Karena saya sering bikin bolu-bulung gitu. Jadi akhirnya gimana caranya ya biar saya itu tetap bikin bolu-bolu dengan intensitas yang ya nggak sering banget sih, tapi maksudnya tetap konsisten gitu ya. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk kayaknya jualan aja deh kayak gitu. Ya itu sih ajang latihan itu. Oke. Jadi selain mengajar, jualan juga. Terus mula-mula Mbak Rina itu mau bikin kue, terus akhirnya jadi menulis buku pertama nih. Bisa diceritain nggak Mbak gimana kronologi, historinya mungkin, historinya seperti apa? Sebenarnya apa ya panjang ya story-nya tuh. Sebenarnya ini berawal dari apa ya dari sebentar jangan ya sebenarnya ini awalnya dari tante saya yang suka bikin kue kering. Terus saya terus kemudian diajak waktu itu apa ya bikin nastar gitu. Saya diajak terus singkatnya saya kok jadi suka gitu. Ternyata bikin kue itu kok menyenangkan. Terus akhirnya saya terus kemudian mulai merambah ke kue yang lain kayak misalnya bolu-gulung. Terus saya mulai coba-coba, kok ternyata bikin bolu-gulung nih menantang banget ya. Ya mau ngegulungnya aja rasanya udah yang eh, challenge banget gitu. Ya retak lah ya pokoknya macam-macam lah ya terus akhirnya dari situ tuh malah justru malah jadi apa ya penasaran makin penasaran terus akhirnya ya udah jadi kebablasan gitu jadi apa karena rasa penasaran itu tuh jadi nyoba resep mana-mana terus akhirnya nyemplung deh akhirnya. Jadi ya sekalian bahasa aja ya gitu jadi ya apa namanya akibat coba-coba itu akhirnya jadi tertarik lah apa namanya nyemplung di dunia perkuean ya gitu. Oke. Iya. Uh, mungkin kalau misalnya dari cerita sedikit yang darinya itu tadi selain bikin kue itu ngajar ya Mbak. Ini ada pertanyaan nih untuk ngajaran apa kuliah apa dan Oh setiap hari apa? ya saya ngajar anak apa ya karena memang di UNIF ya saya ngajar anak kuliahan dari berbagai jurusan tapi tapi saya di pusat bahasanya jadi saya tidak masuk di area maksudnya saya tidak di bawah fakultas dan juga tidak di bawah jurusan jadi saya di pusat bahasa Oh, ini ajaran aku ya. hmm. Kalau untuk menulis buku resep nih Mbak, kan awalnya Mbak Rina ini bikin kue dari gulung-gulung atau mengajar juga, terus tiba-tiba jadi mau menulis buku resep, resep-resep Mbak Rina itu akhirnya Mbak Rina tumpahkan menjadi sebuah buku, itu awal-awalnya bisa diceritain nggak Mbak gimana? Oh, maksudnya awal saya kenapa bisa bikin buku gitu. Iya betul.
Sebenarnya ini nggak nyangka aja sih. Maksudnya waktu itu kan saya terbilang masih baru ya di apa namanya di Instagram gitu. Terus kemudian nggak kepikiran aja, maksudnya nggak kepikiran saya apa bakal nulis buku, terus kemudian ya keluarin resep dan maksudnya dalam mengeluarkan suatu karya gitu. Tapi kemudian tiba-tiba saya terima DM dari salah satu publisher, kawan pustaka, terus saya ditawarin gitu, Mbak, Mbak Rina mau nulis buku nggak? Gitu. Nah, terus kemudian itu awalnya juga saya ragu-ragu sekali karena apa ya, pengalaman juga masih sedikit, terus kemudian sebenarnya masih banyak yang lebih apa, yang lebih pintar gitu dari saya, yang lebih berpengalaman gitu dari saya. Tapi setelah saya timbang-timbang, saya bilang sama suami saya, gimana ya, saya terima nggak ya gitu. Terus suami saya bilang, kenapa enggak? Maksudnya ketika ada kesempatan datang gitu ya harus dicoba. Maksudnya siapa tahu daripada nanti malah nggak dicoba tapi akhirnya saya penasaran ya kan. Terus oke deh, akhirnya saya mulai berani ambil kesempatan itu dan ya sudah, ya kerja kerasnya mulai dari situ gitu. Ya intinya apa ya? Mending saya coba daripada saya penasaran. Ya, ya nggak ada salahnya kan kalau misalnya ada kesempatan yang datang ketika ke kita gitu. Kalau untuk masalah hasil nanti aja deh, yang penting kita usaha dulu, apa namanya, kita lakukan yang terbaik gitu. Nanti hasil belakangan. Yang penting kita ada pengalaman dulu deh. Eh, saya kan jadi tahu ya bagaimana proses buku itu dibuat dari awal sampai akhir dan ternyata tidak mudah gitu. Tidak mudah. Ya. Oh ya, oke. Kalau untuk buku resep nih, awalnya kan selain The Little Book of Cookies ya Mbak ya, itu ada buku baking kalau nggak salah ya. Nah ini tuh kira-kira ada nggak sih sambungannya Mbak Rina untuk buku yang sebelum ini sama buku The Little Book of Cookies ini, atau apakah buku The Little Book of Cookies ini adalah pengembangan dari kue-kue yang ada di buku sebelumnya, atau ini hanya menu-menu baru atau menu-menu snack aja, atau apa, Mbak bisa diceritakan? Oh, kalau apa namanya, kalau yang di buku serba serbi baby itu lebih lengkap bahasannya. Jadi ada apa namanya, roti ada, terus kemudian kue basah ada, terus kemudian pie, terus kemudian apa namanya, kue sus, ada kue kering juga sebenarnya. Lebih lengkap bahasannya, makanya bukunya tebal sekali ya. Terus kemudian apa namanya, nah bedanya jelas jelas sangat beda sekali. Kalau kalau yang cookies ini kan memang hanya khusus untuk cookies ya. Karena sebenarnya yang di buku baby itu bahasan cookiesnya memang belum, maksudnya resep cookiesnya memang tidak selengkap yang ada di buku ini. Jadi masih masih terbatas. Uh, Sepertinya tidak ada sampai 10 resep deh ya. Saya agak lupa. Tapi memang apa namanya, memang bahasan cookiesnya itu tidak selengkap yang ada di buku. Oh, jadi ini lebih lengkap yang baking ya Mbak ya. Oke. Ya. Kalau misalnya bahas menu nih Mbak Rina, menu baru apa aja sih yang Mbak Rina cantumkan di ini dan bisa dikasih apa resep-resepnya, terus kilasnya untuk sahabat. Maksudnya menu cookies baru. Iya, menu cookies yang Maksudnya resep memang cookies baru ada yang di buku ini, yang ada di buku ini memang resep andalan dari Mbak Rina sendiri. Mungkin sambil kita cari juga ya. maksudnya menu cookies yang nggak ada di buku serba-serbi baking atau gimana? Yang ada di buku ini, The Little Book of Cookies, Mbak. Oh ya, cookies yang maksudnya banyak di rebake sama teman-teman gitu. Iya, betul. Oh, Kalau nggak salah paling ada 3 banyak. menu. Oh ya.
paling banyak sih garlic cheese cookies ya. Itu paling banyak dibikin sama teman-teman. Terus apa namanya yang kedua itu nastar. Terus yang ketiga bukan cookies sih, tapi kayaknya dessert box-nya ya, eclair cake namanya. Oh, dessert ya. Iya, itu yang tiga resep yang paling banyak dibikin teman-teman sih dan bahkan mereka pakai itu untuk jualan juga gitu dan bahkan ada yang sampai menjadi best seller mereka. Ya, ikut senang juga sih apa namanya apa yang saya share di buku bermanfaat buat teman-teman dan bahkan bisa membantu teman-teman untuk berjualan juga dan bahkan yang dari cheese itu apa namanya jadi menu varian baru di cookies yang mereka jual. Oh iya. Oh ini Mbak, kebetulan kan yang sering kita lihat itu garlic cheese itu mungkin seperti roti kering ya Mbak pada umumnya. Ini eh, Mbak Rina lumayan ya, seru sekali garlic cheese ini enggak kita sangka-sangka sih kalau bisa bentuknya seperti nastar gini. Maksudnya idenya dari mana sih Mbak bisa bikin garlic cheese itu bentuknya beda dari yang biasa kita temuin di restoran? Oh, kayaknya bentuknya juga, maksudnya ya itu bentuknya apa ya? Sebenarnya nggak ada yang istimewa juga sih dari bentuknya. Kayaknya juga ada kan cookies yang bentuknya juga apa namanya bulat kayak gitu ya, bulat pipih Iya. kayak gitu. Ya, ya karena itu ini aja sih. Kalau kastengel kan biasanya ya ini ya kayak namanya kotak rectangle gitu. Ya maksudnya yang sebenarnya karena cetakannya adanya itu aja sih Mbak. Maksudnya saya nggak yang kemudian apa bahwa berlicis itu harus bentuknya seperti itu ya enggak. Yaitu ngalir apa aja sih. Ya kebetulan cetakannya hanya itu aja yang ada. Ini kalau untuk hasilnya nih Mbak, ini Mbak Rina sendiri untuk kue-kuenya ini juga dijual juga ya Mbak ya sama Mbak Rina sendiri? Atau hanya resep Iya. aja? Gimana? Atau hanya resep aja apa dijual kembali sama Mbak Rinanya nih resep-resep yang ada di sini? Saya jual juga sih, tapi saya kalau kue kering apa namanya harus dibantu ya. Karena kalau kue kering kan memang agak repot ya. Jadi apa namanya saya lebih sering ini sih Mbak apa namanya terima kue-kue yang lebih cenderung saya bisa kerjakan sendiri. Gitu. Tapi ya itu salah satu jadi maksudnya salah satu dish yang saya jual juga. Oke, so, ini ada beberapa pertanyaan nih langsung yang ada di kolom komentar. Ini dari Wido dulu. Mbak Rina tolong untuk kue semprit duo warnanya pakai squid bag-nya pisah atau ada squid khusus untuk dua warna di buku. Karena di buku tidak dijelasin katanya Mbak. Maksudnya gimana? Squidnya gimana? Squid bag-nya itu pisah atau ada squid khusus untuk dua warna katanya. Karena di buku tidak dijelaskan katanya. Itu hanya pakai satu squid aja. Jadi apa namanya adonannya itu dibagi dua, yang satu dikasih warna, terus kemudian adonannya yang dua itu masing-masing dimasukin ke piping bag atau plastik segitiga itu, terus kemudian dua-duanya dimasukkan ke plastik segitiga yang lebih besar lagi. Di tutorial ada sih sebenarnya. Itu hanya satu squid aja loh, jadi dua adonan dengan berbeda warna itu tadi keluarnya dari satu squid aja. Di tutorial ada sih. Oh, itu tuh. Oke. Oh, sudah cukup terjawab ya Mbak ya. Terus ada pertanyaan lagi ini, Mbak, kapan ya kita menggunakan api atas dan api bawah secara bersamaan? Atau untuk adonan apa api bawah dan api atas?
Oh gitu. Iya. So ini sebenarnya eh oven saya itu kan wattnya tinggi ya. Jadi api bawah itu 900, api atas itu 900. Sementara watt di rumah saya itu hanya 1.300 gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai api bawah dan api atas secara bersamaan jelas nggak mungkin ya. Eh Misalnya pasti langsung padam gitu. Hanya itulah kenapa saya tidak pernah yang namanya menggunakan api atas dan api bawah secara bersamaan. Nah, jadi saya selalu pakai api bawah dulu, kemudian baru saya ganti api atas. Ya, sebenarnya itu sih yang membuat kenapa kok saya selalu pakai api bawah dan api atas secara apa namanya secara terpisah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang memungkinkan untuk menggunakan api atas dan api bawah secara bersamaan ya nggak apa-apa. Tentunya nanti pengorbanannya akan waktunya akan lebih singkat ya daripada yang menggunakan api bawah dan api atas yang maksudnya secara terpisah gitu. Hmm. Terus ada lagi yang nanya nih Mbak, apa sih kesulitan terbesar dalam membuat kue untuk Mbak Rina? Kesulitan terbesar banyak sih, maksudnya beda-beda ya karena apa namanya ya kue kering ya beda, roti juga beda, cake juga beda. Uh, Ya kesulitannya jelas beda-beda karena apa yang dibuat kan pasti beda-beda ya. Kalau misalnya contoh ya contoh kalau misalnya roti nih ya, saya bikin roti ya otomatis nanti kesulitannya apa namanya problemnya itu biasanya itu nanti ini di penakaran air ke adonannya gitu. Kalau misalnya kita apa namanya kita kita masukin airnya terlalu banyak, otomatis nanti kan adonannya jadi lembek ya. Dan nanti nguleninya otomatis akan lebih ekstra lagi untuk menjadi kalis gitu. Nah itu salah satu contoh ya kalau misalnya kita bikin roti ya. Nanti kalau kita bikin cake ya tantangannya akan beda lagi gitu dan cake pun juga akan beda-beda. Misal saya kasih contoh lagi kayak bolu gulung gitu ya. Nah tantangannya itu nanti adalah bagaimana kita nge-roll si bolu gulung itu biar kulitnya nggak nempel, terus kemudian cake-nya nggak patah. Nah, ya gitu. Jadi tantangannya memang beda-beda gitu. Kesulitannya memang beda-beda karena yang kita buat memang beda-beda. Oke. Terus untuk pertanyaan ada lagi nih yang nanya di kolom komentar ya Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak ya, agak banyak pertanyaannya. Jadi gini nih, katanya ketika tahap eksperimen kue, pernah nggak kayak ngerasain bosan dan pengen rehat dulu gitu? Oh pernah dong, pernah banget. Sampai apa ya? Sampai pernah ngerasa yang namanya kok bikin kue gagal terus ya. Maksudnya padahal resepnya kayaknya udah bener ngikutin resep kayak gitu. Ya itu hampir dialami sama semua teman-teman lah. Saya juga sering dicurhatin gitu sama teman-teman kok apa namanya udah ngikutin resep, udah ngikutin step, tapi kok tetap aja gagal gitu. Ya apa namanya itu wajar sih kalau menurut saya wajar banget. Dan kalau misalnya memang sudah seperti itu, maksudnya gagalnya sudah terlalu sering, ya rehat dulu aja gitu, rehat dulu aja. Karena kalau misalnya bikin kue itu memang harus dalam suasana hati yang adem ya, jadi nggak boleh yang kemudian kebawa emosi, kuenya jadi gagal lagi, malah jadi ini lagi, maksudnya apa namanya dicoba dipaksa pun juga hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi rehat dulu, terus kemudian kalau bisa sih baca-baca apa namanya literatur yang kenapa kok kuenya bisa gagal, nanya ke orang yang memang bisa menjawab pertanyaan apa namanya kenapa kok kue itu bisa gagal, tanya kepada orang yang tepat ya tentunya. Ya gitu aja sih harus lihat gitu. Pokoknya kalau bikin kue memang nggak boleh intinya apa ya merungsung ya, nggak boleh terlalu buru-buru. Ya memang harus ini apa namanya apa apa ya kalau orang Jawa bilang itu pelan tapi kelakon gitu ya. Gitu. Jadi harus sabar intinya ya. Itu sih pernah banget, pernah banget.
Jadi walaupun kayaknya kreasinya terlalu banyak, jadi untuk orang-orang seprofesi Mbak Rina juga ada ngalamin kayak bosen ya Mbak ya, kayak kok kayaknya Ada jelas. tuh bete banget gitu nih kita nyoba-nyobain resep banget gitu. Ya, Ya. ada lagi nih sambil aku bacain komen juga ya Mbak ya. Ada yang nanya lagi, bagaimana sih Mbak untuk resep yang dibuat untuk jualan dalam bentuk jumlah yang banyak? Apakah ukurannya itu tetap sama atau dikalikan resep yang kita bikin gitu katanya? Oh, waduh, kalau untuk jualan tuh sebenarnya saya tuh gimana ya? Ya itu tadi loh, kan saya kan sebenarnya jualan itu kan hanya untuk ajang latihan ya. Ini belum yang kemudian saya jadikan eh, sebuah bisnis yang apa namanya besar atau sebagai income first income, maksudnya penghasilan yang utama gitu, enggak. Jadi saya pun kalau terima orderan pun juga masih apa namanya dalam taraf yang kecil gitu. Paling apa sih cuma 5 kayak gitu. Cuman paling maksimal 5 kue deh, itu sudah bikin saya capek sekali. Nah, kalau untuk porsi yang besar misalnya sampai puluhan puluhan kue bahkan ratusan, ini kayaknya belum bisa kasih tips ya. Maksudnya saya sendiri juga nggak ada pengalaman kayak gitu. Cuman kalau saya boleh kasih contoh, misalnya saya bikin bolu gulung gitu ya. Nah, itu saya nggak pernah bikin apa namanya 2 resep sekaligus saya bikin dalam satu bowl gitu. Ya, pisah saya bikinnya. Jadi kalau misalnya ada pesan, misalnya ada yang dalam satu hari saya bikin 4 roll cake gitu ya. Ya udah, memang harus ada 4 bowl gitu buat saya. Itu kalau saya sih, soalnya pernah yang saya jadikan satu bowl, tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi hasilnya nggak maksimal. Itu kalau saya ya. Itu kalau saya. Mungkin kalau misalnya bertanya dengan teman yang sudah profesional, maksudnya sudah memang profesinya memang sudah berjualan kue, yang bahkan sampai terima orderan sampai ratusan gitu. Nah, itu jawabannya akan beda. Karena kan alat yang mereka gunakan kan beda juga ya. Karena kapasitasnya kan memang lebih besar. Gitu. Oh, oke. Terus ada lagi pertanyaan di komentar nih Mbak. Untuk kulit roti gulung, kalau masih basah kulit atasnya itu kenapa ya? Apa ovennya suhunya kurang atau apa Mbak? Oh, sebenarnya saya udah share ini sih tips apa namanya tips untuk roll cake ya. Bisa cek di highlight saya, judulnya itu tips roll cake, kalau nggak salah. Iya, tips roll cake. Ya, tips roll cake. Ya, itu bisa cek di highlight saya. Di situ saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sih, yang apa namanya, yang biasanya apa yang suka menjadi masalah ketika apa mereka bikin bolu-bulung gitu. Nah, bisa dibaca di highlight saya. Banyak sekali sih faktornya gitu ya. Salah satunya apa namanya, bisa kemungkinan yang belum sempurna, bisa juga karena kertas atau baking paper, maksudnya baking paper yang tidak berkualitas juga bisa. Bisa dibaca, itu lengkap sekali. Silakan dibaca di website saya. Oke. Oke. Ini aku mau bacain 3 pertanyaan ya Mbak ya, yang sudah terpilih yang masuk ke DM Eureka Bokos. Ini ada 3 akun nama. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu dari @yuli_okt31. Jadi pertanyaannya gini Mbak, letak perbedaannya di mana ya kalau bikin kue kering menggunakan tepung protein rendah atau protein sedang? Mana yang lebih baik buat kue kering? Oh, kalau saya pribadi lebih memilih memakai protein rendah karena memang protein itu memang diperlukan untuk kering ya. Dan apa namanya, hasilnya juga bakal lebih kering daripada menggunakan protein sedang. Tapi sebenarnya menggunakan protein sedang itu tidak masalah gitu. Dan hasilnya pun kalau misalnya saya bilang pun ya perbedaannya nggak terlalu signifikan sih, tidak terlalu signifikan sekali.
Jadi kalau misalnya memang tidak ada stok tepung protein sedang pun bisa dipakai. Terus Ya. untuk pertanyaan yang kedua dari @nadli mahelu underscore. Mbak Rina, apa sih pengganti korset dalam pastry? Korset atau korset bacanya nih Mbak, maaf. Dalam pembuatan pastry katanya Mbak. Gimana pembuatan apa? Dalam pembuatan pastry itu apa penggantinya korset kira-kira? Oh, Mungkin ada korset. bahan yang dia tidak bisa Oh dipilih. ya, itu korset itu eh, namanya lemak yang dipakai untuk kalau kita mau bikin kayak semacam puff pastry gitu ya. Kalau mau ganti, ya pakai aja butter, pakai aja mentega gitu. Cuma memang memang lebih enak pakai mentega ya, pakai butter ya. Karena kenapa? Karena apa? Ya jelas dari baunya saja sudah berbeda gitu. Cuman tantangannya adalah kalau misalnya mau memakai butter atau mentega, itu nanti kesulitannya itu ketika kita menghilas. Karena kalau butter kan atau mentega itu dia lebih cepat mengalir daripada korset ya. Nah, itu harus hati-hati kalau misalnya terlalu lama di suhu ruang, nanti batunya akan cepat meleleh. Terus kemudian nanti adonannya itu akan apa ya? Apa sih membal gitu. Bahkan nanti apa namanya butter sama kulitnya itu jadi menyatu gitu dan itu yang menyebabkan bantak nanti menyebabkan bantak. Jadi kalau misalnya bikin puff pastry apa apalagi orang belajar ya lebih amannya pakai korset aja karena dia apa namanya lebih stabil dan memang namanya kalau misalnya di suhu ruang dia tidak cepat meleleh gitu. Jadi lebih aman kalau misalnya memang baru belajar bikin puff pastry pakai korset aja jangan pakai. Oh, oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak yang sudah masuk ke DM ya. Dari @farida Hanumales bertanya, selamat pagi Mbak. Eh, saya mau nanya, pernahkah foto kue Mbak Rina dipakai jualan oleh orang lain tanpa izin katanya? Jadi Pernah? mungkin di luar konsep ya. Ya, ya pernah, pernah. Pernah sih, tapi terus ya sudah memang sulit ya. Maksudnya kita kan nggak bisa yang kemudian eh, cek satu-satu, terus kemudian apa namanya eh, kirim pesan ke orangnya, kok apa untuk kue saya dipakai dan segala macam. Kalau cuma satu orang dua orang sih nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau misalnya lebih dari itu dan misalnya banyak kan juga nggak mungkin. Jadi ya sudah, ya itu resiko kan ya. Itu kan resiko. Siapapun juga pasti akan mengalami, nggak cuma saya, teman-teman saya juga. Pada awalnya sih memang jengkel ya, maksudnya kok foto saya dipakai gitu. Padahal kan yang namanya foto itu nggak mudah juga gitu. Tapi ya sudah, maksudnya itu sudah resiko. Ya saya, ya kita memang biasanya akhirnya pada akhirnya ya sudah, saya Oh, membiarkan oke. saja. Iya, nggak mungkin kan saya kemudian Tapi ya, pernah gak sih kayak kayak seakan kayak Mbak Rina tuh negor langsung ke orang itu, atau ya udah dibiarin pernah aja atau gimana? pernah saya tegur langsung sih. Tapi malah yang makai lebih galak loh daripada saya. Yang pakai foto saya malah lebih galak daripada saya. Ya sudah, ya yang penting saya ngingetin sih. Tapi ada juga yang kemudian langsung dihapus, minta maaf ya ada. Tapi ya apa akhirnya saya kemudian ya sudah memang itu sudah resiko, ya sudah nggak apa-apa sih. Saya biarkan aja akhirnya. Oke. Oke nih Mbak, mungkin terakhir kali ya, kasih saran nih untuk bunda-bunda semuanya, sahabat curek yang lagi nonton di sini. Karena banyak juga nih Mbak yang nanya kayak semacam gimana supaya eh, fokus choco chip besoknya itu biar tetap garing dan bikin Hmm. cake juga nggak bantet, atau mau lagi oven nggak gosong kan. Banyak nih yang tadi nanya gimana, mungkin bisa dikasih lagi resepnya gimana dari mulai
bikin kue nggak bantet atau cookies yang nggak gosong, mungkin bisa dikasih resepnya, diceritakan dulu. Wah, Silahkan. banyak banget ya. Saya kasih tips nanti banyak banget. Eh, Intinya gini sih, Ini sih kalau aja gimana bisa resepnya atau intinya sarannya gini, buat semua biar saran ya, iya. ya intinya kalau baru mencoba satu kali, eh, kalau baru mencoba satu kali, jangan kemudian saya udah ngikutin resep ya, terus kemudian padahal bahannya sama, caranya juga sudah ngikutin resep, kenapa saya bisa gagal gitu. Itu baru coba satu kali. Saya bercoba itu sampai puluhan kali bahkan gitu. Boleh bertanya, asal juga harus dibarengi sama praktek juga. Terus kemudian apa ya, jangan, jadi gini, kadang ibu-ibu tuh suka gini loh, apa namanya, eh, kadang tuh kayak semacam nyalain resep lah ya, gitu. Ini apa, kok saya nyobain resep ini kok, ya itu tadi yang saya bilang tadi, udah sama, caranya sama tapi kok tetap gagal gitu. Nah, pasti ada faktor lah ya, maksudnya kenapa kok itu bisa gagal, kan pasti kan prosesnya kan pasti juga ada yang belum benar gitu. Nah, itulah kenapa, maksudnya mencoba sekali saja itu nggak cukup. Bahkan ada, bahkan maksudnya ada teman yang pernah DM saya, dia bisa bikin bolu gulung bagus itu setelah dia mencoba sampai beberapa kali gitu, baru dia bagus gitu bikin bolu gulungnya. Nah, jadi intinya harus tetap latihan gitu. Jadi bertanya tanpa latihan pun juga tidak akan banyak membantu. Terus kemudian jangan hanya apa namanya, mengharapkan bertanya terus kemudian mengharapkan jawaban gitu. Nah, kalau bisa harus cari informasi seluas mungkin, maksudnya di luar dari bertanya itu ya, ya bisa kan Google banyak ya, maksudnya kalau kita mau cari di Google tuh banyak ya artikel-artikel yang memuat, yang membahas kenapa kok bikin kue ini bisa gagal, dan tipsnya itu juga bisa dijadikan referensi gitu buat kita sendiri untuk apa namanya, biar kuenya itu jadi lebih bagus gitu. Nah, apa namanya, dan kemudian dan satu lagi yang pasti ya, yang saya tekankan di sini tuh latihannya itu ya. Jadi dengan latihan, dengan kita banyak berlatih itu kita jadi tahu apa namanya, uh, kita jadi tahu mana yang mesti diperbaiki karena tiap pengalaman orang kan beda-beda ya gitu. Jadi dengan kita praktek itu kita jadi tahu, misalnya gini deh. Misalnya bikin bikin kue kering ya, di resep tertulis misalnya waktu pengopenannya itu 15 menit ya. Nah, terus kemudian kita praktek dan ternyata kita beneran ikuti resep 15 menit, ternyata kuenya tuh belum matang. Gitu. Tengahnya masih basah. Nah, harus dievaluasi. Oh, kalau misalnya saya 15 menit aja belum matang, berarti saya harus nambah waktu misalnya. Nah, besok lagi kalau misalnya mau coba bikin kue yang sama, kita harus nambah sekitar mungkin 5 menit gitu, jadi 20 menit gitu. Nah, gitu. Jadi itu loh, maksudnya yang harus kita tuh harus tahu apa ya? Apa sih bahasa Indonesia-nya, sela-selanya gitu ya, Mbak ya? Iya ya. Jadi kita harus tahu apa namanya? Harus tahu triknya gitu. Jadi jangan kemudian ada resep di situ saklek diikutin. Jadi resep itu hanya patokan. Nah, yang prakteknya itu yang harus apa namanya, yang harus lebih dievaluasi. Kalau misalnya dengan 15 menit itu ternyata kuenya terlampau gosong gitu. Oh, berarti besok lagi ketika apa namanya, bikin kue dengan resep yang sama lagi, waktunya harus dikurangi lagi, misalnya jadi 10 menit gitu. Nah, jadi itulah ini keuntungan kita praktek itu di situ. Jadi kita bisa tahu mana yang mesti diperbaiki gitu sendiri. Gitu. Oke, Itu jadi ya. lebih ke time manajemen yang Mbak ya, dan terus coba gitu ya, dari Iya. hasil yang Ya, gagal itu dari mana, mungkin kurang penambahan bahan kali ya Mbak ya. ya mungkin kayak gitu. Ya salah Ya, satunya oke. kayak gitu ya, contoh makan itu tadi. Untuk pembelian buku nih, mungkin Mbak Rina bisa promosikan
beli buku The Little Book of Cookies di Eureka Bookhouse agar biar followers Mbak Rina tahu nih yang belum punya. Mungkin sahabat-sahabat Eureka juga bisa dipromosikan, Mbak. Silakan. Oh gini, ya tentunya belinya di ini dong di Eureka Books House ya. Ada diskon nggak nih? Ada diskon nggak di Eureka Book House? Oke, iya. Iya, Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak nih, banyak banget nih inspirasi yang dikasih dari Mbak Rina ya. Selain bikin-bikin kue, juga ada tentang jualan. Mbak Rina juga ngajar, ya. Profesinya nggak cuma satu ya, Mbak ya. Terus juga buat orang-orang yang kayak saya juga mungkin, terus sama orang-orang yang sahabat-sahabat Eureka yang belum pernah nyoba bikin kue itu sangat menginspirasi sekali sih. Hari ini Mbak Rina terima kasih banyak gitu ya. Dan mungkin nextnya untuk followers-followers dari Mbak Rina atau followers Eureka yang belum punya buku The Little Book of Cookies, ini bisa langsung aja ke website eurekabookhouse.co.id, dan kita juga ada di beberapa marketplace yaitu di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Di Shopee kita ada Eureka Bookhouse Official, di Tokopedia ada Eureka Online, dan di Bukalapak juga ada Eureka Bookhouse. Oke, terima kasih Mbak Rina untuk waktunya, Mbak ya. Iya. Oke, makasih ya. Maaf Ya, dong, ini koneksinya iya nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau koneksi tadi pagi agak kurang bagus, ya, Mbak ya. Terima kasih Mbak Rina waktunya. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat selalu. Ya, sama-sama ya. Iya. Oke, untuk kalian tadi yang sudah kirim pertanyaan ke kita nih untuk mengenai buku ini atau juga yang kirim pertanyaan lewat DM, itu nanti akan kita kasih merchandise dari Eureka Bookhouse. Itu ada payung dan tote bag dari Eureka Bookhouse.id. Dan untuk kalian belum punya bukunya nih, tadi resep-resepnya sangat menginspirasi sekali ya dari Mbak Rina. Itu bisa kalian langsung kunjungi website kita di eurekabookhouse.co.id atau di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, untuk sahabat-sahabat Eureka mungkin sekian dulu live hari ini. Semoga kalian bisa coba-coba apa aja yang tadi sudah dikasih saran dari Mbak Rina. Untuk kalian tetap stay at home dan sehat-sehat selalu di rumah. Oke, terima kasih sahabat Eureka. Selamat pagi.